berlatarkan di tahun 1986, tepatnya di kota Beirut, Lebanon, setelah terjadinya perang antar agama, telah menjadikan peta Lebanon sangat tidak aman. Kelompok bersenjata tidak segan-segan melakukan berbagai kejahatan, penyerangan, penculikan, dengan mudah untuk mendapatkan uang secara instan, tanpa takut dengan yang namanya hukum, karena pada saat itu belum adanya aturan hukum yang mengikat warganya, dan pemerintah ataupun petinggi negara hanya sibuk memikirkan bagaimana mempertahankan jabatan mereka. Halo pecinta film, kembali lagi di channel Alur Film, tempat yang tepat untuk kalian para pecinta film. Perkenalkan, nama saya Bang Toib, bukan karena tidak pulang-pulang, namun selalu saja di rumah. Kali ini Bang Toib akan membahas sebuah film yang berjudul Ransomed yang dirilis pada tahun 2023. Sebelum masuk ke videonya, agar lebih semangat, Bang Toib akan memberikan sebuah pantun. Tumbuh ilalang di semak-semak. Semak-semak lalu dibersihkan. The power of emak-emak. Sein ke kiri, belok ke kanan. Cerita akan berfokus kepada seorang pemuda Korea bernama Lee Min Jung yang bertugas di kantor kedutaan besar Korea di Lebanon. Lee Min Jung yang sudah lama menggantungkan cita-citanya untuk bertugas di negara Eropa merasa sangat tidak adil saat rekan kerjanya yang 3 tahun lebih muda darinya diberikan kesempatan untuk bertugas ke negara Eropa, sehingga ia sangat merasa kesal kepada atasannya. 좀 현실적으로 사고하자고. Dan ya, seberapa banyak pun Min Jung melakukan protes tidak akan mengubah apapun karena keputusan bukan berada di tangannya. Suatu hari Min Jung yang menjadi orang terakhir yang masih berada di kantor tiba-tiba mendengar suara telepon genggam berbunyi dari ruangan, sehingga ia bergegas untuk mengangkatnya. Namun tidak disangka ternyata orang yang menelpon adalah salah satu diplomat bernama Oh Jae-suk yang diculik oleh kelompok bersenjata setahun yang lalu. Sehingga berita tersebut cukup mengagetkan semua pihak, termasuk para petinggi Korea yang menyangka jika Oh Jae-suk sudah mati. Mereka, para petinggi Korea, mulai menyusun rencana untuk membebaskan Oh Jae-suk dengan maksud dan tujuan tertentu. Jika mereka berhasil, mereka akan menjadikan Oh Jae-suk sebagai alat untuk menarik simpati publik untuk memperpanjang jabatan Presiden Korea saat itu dan membuat jabatan mereka saat ini aman. Namun mereka tidak mau ambil resiko dengan terjun langsung ke lapangan, melainkan menyuruh orang-orang untuk melakukan misi tersebut, dan salah satu orang itu adalah Lee Min Jung. Lee Min Jung awalnya tampak ragu untuk mengambil tugas itu, yang mana seperti yang kita sama-sama tahu, misi penyelamatan tersebut bukanlah bagian tugas dari seorang diplomat. Namun karena ini menyangkut keselamatan nyawa seseorang pun, akhirnya Min Jung bersedia untuk melakukannya. Pertama-tama Min Jung akan menemui seseorang yang bernama Cancer. Ini orangnya, yang mana Cancer ini adalah orang yang terkenal setelah membebaskan para tawanan dari kelompok bersenjata. Maksud dan tujuan kedatangan Min Jung adalah untuk meminta Cancer menjadi penengah dalam pembebasan Oh Jae-suk dari kelompok bersenjata. Namun ternyata berita yang beredar salah dikarenakan Mr. Cancer bukanlah orang yang bisa menjadi penengah, melainkan orang yang bisa menjadi perantara untuk mengenalkan Lee Min Jung dengan penengah yang sebenarnya. Penengah yang sebenarnya tersebut bernama Hai Saito. Ini orangnya yang merupakan warga negara Swiss yang cukup terkenal setelah berhasil menyelesaikan kasus penculikan di Jerman dan berprofesi sebagai makelar seni yang dari background pekerja seni inilah, sehingga Lee Min Jung diminta untuk mempelajari beberapa seni selama dalam perjalanan udara dengan tujuan agar Hai Saito berkenan untuk membantu mereka. Namun tampaknya Hai Saito tidak terlalu tertarik dengan orang yang mengetahui makna di balik lukisan itu. Did you memorize the inside? Hai Saito sudah terlebih dahulu mengetahui dari Cancer tentang penculikan Oh Jae-suk dan segera mencari tahunya lewat kenalannya yang ada di Lebanon yang ternyata benar jika Oh Jae-suk masih hidup.
Ia diculik dengan alasan karena kelompok bersenjata mengira dia adalah orang Jepang. Lewat kenalan Hai Saito pula didapatkanlah jumlah uang yang diminta oleh penculik Mr. Oh sebesar 5 juta dolar sebagai tebusan untuk membebaskannya. Lee Min-jung tidak begitu saja percaya dengan perkataan dari Hai Saito dan meminta bukti yang memperlihatkan jika Oh Jae-suk masih hidup. Perchance? Yes. Beralih ke kantor diplomat Korea yang kedatangan seorang direktur dengan maksud dan tujuan untuk membahas masalah siapa orang yang akan langsung mengantarkan uang tebusan dalam penyelamatan Oh Jae-suk. Di tengah diskusi tersebut, Lee Min-jung yang baru datang dari menemui Hai Saito pun tanpa ragu bersedia untuk menjadi orang yang akan mengantarkan uang tebusan secara langsung. Dengan alasan ia merasa memiliki tanggung jawab setelah mengangkat telepon dari Oh Jae-suk beberapa waktu yang lalu. Keberanian Lee Min-jung membuat para petinggi merasa senang yang dimanfaatkan oleh Lee Min-jung untuk mengungkapkan keinginannya secara langsung untuk dipindah tugaskan ke negara Eropa yang menjadi cita-citanya dari kecil. 오늘 보니까 큰 데 가서 또 잘할 것 같네. Lee Min-jung pun menemui Hai Saito kembali untuk mengantar uang tebusan sesuai yang diminta. Hai Saito yang sudah menyusun rencana telah mempersiapkan sebuah lukisan yang akan Lee Min-jung berikan kepada seorang pembeli bernama Samir. Ini orangnya, dan dari situlah Min-jung akan mendapatkan uang yang akan digunakan untuk menebus Oh Jae-suk. Setibanya Lee Min-jung di bandara, ia dihadang oleh para petugas bandara, padahal ia merasa tidak melakukan kesalahan dan telah mengikuti prosedur yang berlaku. Dan petugas bandara saat itu kelakuannya 11-12 dengan kelompok bersenjata yang tidak akan membiarkan Lee Min-jung membebaskan Oh Jae-suk. Sehingga mereka menggeledah tas Lee Min-jung untuk menemukan uang tebusan itu. Tapi mereka hanya menemukan sebuah lukisan yang Lee Min-jung sendiri tidak bisa mengatakan hal yang sebenarnya pun berbohong mengenai lukisan itu. My friend Rob's children's drawing. Petugas yang tidak menemukan bukti pun akhirnya pergi. Namun mereka tetap mengawasi Lee Min-jung dari kejauhan yang pada saat itu bertemu dengan Samir yang merupakan pembeli dari lukisan itu. Setelah transaksi jual beli terjadi, Lee Min-jung langsung pergi untuk mencari sebuah plat taksi yang dimaksud oleh Samir. Namun para petugas bandara terus mengejarnya, sehingga tidak ada pilihan lain untuk Lee Min-jung masuk ke taksi yang lain. Pemilik taksi itu bernama Kim Pan-soo yang juga merupakan warga negara Korea yang sehari-hari memang bekerja mengantarkan orang-orang sampai ke tempat tujuan. Namun beda dengan kasus kali ini karena ia hampir saja kehilangan nyawa sehingga ia sangat merasa marah kepada Lee Min-jung. Lee Min-jung sangat tahu apa yang bisa menaklukkan seseorang sehingga ia pun menyogok Kim Pan-soo dengan sejumlah uang agar mau untuk membantunya. Dan kebetulan Kim Pan-soo yang memang cinta akan uang pun tidak bisa menolak untuk mengantarkan Lee Min-jung ke sebuah tempat yang menyediakan alat komunikasi berupa telepon genggam. Kim Pan-soo ternyata bisa memanfaatkan situasi pun mengambil keuntungan dengan meminta uang sejumlah 10 dolar kepada Lee Min-jung untuk membayar tagihan telepon genggam yang pada kenyataannya jumlah tagihannya hanya sebesar 5 dolar. Jadi 5 dolar lagi dikorupsinya. Lee Min-jung menelpon kantor diplomat dan di sini Lee Min-jung mengetahui fakta jika Kim Pan-soo bukanlah orang baru di kalangan diplomat karena pernah ditugaskan untuk mengantar para diplomat saat masih bertugas di Beirut, Lebanon. Sekarang Kim Pan-soo pun sudah mengetahui siapa Lee Min-jung sebenarnya yang juga merupakan orang diplomat dan saat itu pula ia mulai meminta hal lain kepada Lee Min-jung untuk membuatkannya sebuah paspor Amerika. Lee Min-jung merasa jika ia tidak bisa untuk membuatkan paspor Amerika karena ia adalah seorang diplomat Korea, bukan diplomat Amerika. Setelah mendengar perkataan Lee Min-jung, Kim Pan-soo berencana untuk pergi.
Namun, lagi-lagi uang yang dikeluarkan Lee Min-jung membuat Kim Pan-soo tidak bisa berkutik dan bersedia untuk mengantarkan Lee Min-jung ke tempat selanjutnya. Di tengah perjalanan, mereka berhenti sebentar di suatu tempat untuk mengisi bahan bakar. Tidak seperti sekarang yang sudah ada yang namanya SPBU atau pom bensin. Di zaman itu, harus membelinya kepada orang-orang sangar bersenjata yang tidak segan-segan untuk mengangkat senjata jika salah gerak saja, nyawa pun akan segera melayang. Kim Pan-soo sudah terbiasa menghadapi mereka tampak santai dan dia tahu betul apa yang harus dilakukan saat berhadapan dengan orang-orang bersenjata tersebut. Tidak ada angin, tidak ada hujan, dan tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Tiba-tiba, dan ya, entah apa yang menyebabkan mobil tersebut meledak, yang jelas cerita akan berlanjut ke tempat tujuan selanjutnya, yaitu tempat di mana Oh Jae-suk disekap. Di sana mereka bertemu dengan kelompok Al-Inas yang dipimpin oleh seseorang yang bernama Karim dengan maksud untuk memberikan uang tebusan itu. Yang setelah dipikir-pikir lagi tidak sesulit yang dibayangkan. Hanya saja, jalan menuju ke tempat itu sangat-sangatlah menguji nyali. Meskipun kelompok itu tidak menyakiti Lee Min-jung, namun ia tetap saja merasa takut sendirian dan memohon kepada Kim Pan-soo untuk terus menemaninya. 직접 핸들링할 수 있어요. 안 된다며. 가봅시다. Sedangkan pemberitaan pembebasan Oh Jae-suk terdengar hingga kepada kelompok bersenjata lainnya yang bernama Nazir, yang saat itu pula mereka telah menyiapkan rencana untuk menculik Oh Jae-suk dengan maksud untuk mendapatkan sejumlah uang tebusan dari diplomat Korea. Mereka mencoba untuk mengelabui para kelompok Al-Inas yang saat itu dalam perjalanan mengantarkan Lee Min-jung dan Oh Jae-suk ke tempat yang aman. Dan ya, mereka berhasil membawa Oh Jae-suk pergi, They won't kill him. They know he's worth money. sedangkan salah satu orang dari kelompok Nazir berhasil ditangkap oleh kelompok Al-Inas, dan kelompok Al-Inas tidak segan-segan untuk mengangkat senjata bagi siapa saja yang berani untuk menghalangi jalan mereka. Dikarenakan Oh Jae-suk belum ditemukan, mereka pun harus bermalam di suatu tempat sambil menunggu kelompok Al-Inas untuk membawa Oh Jae-suk kembali. Sedangkan Kim Pan-soo masih bersama Min-jung tidak bisa menahan nafsunya saat sudah mengetahui uang tebusan untuk membebaskan Oh Jae-suk yang masih berada di dalam tas Min-jung, sehingga ia pun mencuri dan membawa kabur uang itu. Tidak lama kemudian, para petugas bandara yang memang sudah mengincar mereka datang ke tempat itu, yang membuat Lee Min-jung terbangun dari tidurnya dan akhirnya menyadari jika Kim Pan-soo sudah mengambil semua uangnya. Kim Pan-soo yang dikira sudah pergi ternyata masih sibuk untuk memperbaiki masalah mobilnya. Lee Min-jung yang saat itu sedang bersembunyi di balik dinding untuk menghindari orang-orang yang mengincarnya pun melihat jika Kim Pan-soo masih berada di sana. Dan ya, apalagi yang dapat dilakukan maling kalau ketahuan selain lari. Sedangkan Lee Min-jung tampak memikirkan cara untuk menyusul Kim Pan-soo agar mendapatkan uang tebusan itu kembali. Di saat itu pula ia hanya melihat sebuah kendaraan yang sedang terparkir, sehingga tidak ada cara lain lagi untuknya selain membawa pergi kendaraan yang bukan miliknya. Ia berhasil menyusul Kim Pan-soo. Kim Pan-soo tetap kekeh untuk membawa uang itu meskipun sudah ketahuan terus memacu kendaraannya. Sehingga terjadilah kejar-kejaran ala pembalap. Namun tiba-tiba masalah terjadi dengan mobil Lee Min-jung yang mengeluarkan asap dan mogok di tengah jalan, sehingga Kim Pan-soo berhasil lolos dari kejaran Lee Min-jung. Sedangkan Lee Min-jung harus berhadapan dengan anjing liar yang jumlahnya cukup banyak. Tidak lama kemudian pasukan polisi yang memang sedang mengincarnya datang ke tempat itu, yang entah bagaimana mereka bisa tahu keberadaan Lee Min-jung saat itu. Agar tidak ketahuan, Lee Min-jung pun bersembunyi di balik bebatuan.
Untungnya mereka tidak berhasil menemukan Lee Min-jung. Semua kejadian menegangkan yang dihadapinya di tempat itu, ditambah lagi dengan kehilangan uang tebusan untuk menyelamatkan Oh Jae-suk, membuatnya sangat merasa putus asa dan kehilangan harapan. 미국 한방 갈라놓지. Kim Pan-soo membawa uang itu ke rumah seorang wanita bernama Santi yang juga merupakan pacar Kim Pan-soo. Dikira Santi akan merasa senang menerima uang itu. Oh no, Santi sama sekali tidak merasa senang memiliki uang hasil curian, sehingga ia pun meminta Kim Pan-soo untuk mengembalikan semua uang itu kepada Lee Min-jung. Kim Pan-soo akhirnya menyadari jika perbuatan yang dilakukannya salah dan memutuskan untuk mengembalikan semua uang yang telah dicurinya kepada Lee Min-jung. Tujuan mereka selanjutnya adalah menemui Karim untuk mendapatkan kabar terbaru mengenai Oh Jae-suk. Ternyata Karim berhasil membawa kembali Oh Jae-suk yang sebelumnya diculik oleh kelompok Nazir. Namun sebelum bertemu dengan Oh Jae-suk, Lee Min-jung harus terlebih dahulu menyerahkan uang tebusan kepada kelompok Al-Inas. Dan ya, tidak ada satupun orang yang diculik ditemukan dalam kondisi terawat. Tentu saja semua dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Dan pembebasan itu adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh Oh Jae-suk sejak lama. Namun mereka belum bisa bernapas lega karena kelompok bersenjata Nazir masih terus akan memburu mereka. Mereka bersembunyi di sebuah tempat dan masih dalam penjagaan kelompok Al-Inas. Meskipun sudah setahun berlalu dengan semua penderitaan yang dialaminya, Oh Jae-suk masih mengingat semua masa lalunya. Tidak lama kemudian kelompok Nazir datang dan untungnya kelompok Al-Inas dapat mengelabui mereka. Sehingga Lee Min-jung, Oh Jae-suk, dan Kim Pan-soo memiliki kesempatan untuk lari ke tempat yang lebih aman. Sekarang mereka tinggal menunggu pembayaran lunas oleh pemerintah Korea agar bisa terbang. Namun terjadi masalah dengan petinggi Korea yang sama sekali tidak memikirkan keselamatan mereka, yang pada saat itu memberikan syarat akan mengirim uang itu jika mereka sudah melewati perbatasan Yordania dengan alasan mereka takut kelompok Al-Inas akan menghilang membawa kabur uang itu. Pembatalan pengiriman uang oleh pemerintah Korea adalah berita buruk untuk Lee Min-jung serta Oh Jae-suk yang pastinya mereka sudah menunggu momen untuk pergi dari negara itu. Lee Min-jung masih berpikiran positif mengenai pembatalan pengiriman uang oleh pemerintahan Korea yang mungkin saja ada kesalahpahaman. Maka dari itu ia ingin menghubungi kantor diplomat untuk memastikan berita tersebut, yang ternyata benar adanya. Sehingga Min-jung merasa sudah kehilangan harapan kepada pemerintahan Korea, berpikir untuk meminta bantuan kepada Hai Saito lewat sebuah surat. Namun mereka harus segera bergegas pergi karena kelompok Nazir sudah mengetahui keberadaan mereka di tempat itu. Pembatalan pembayaran oleh pemerintah Korea bukan saja menjadi beban untuk Lee Min-jung, melainkan juga kekhawatiran buat semua diplomat Korea yang mengetahui kasus tersebut. Sehingga para diplomat mengorbankan gaji mereka selama 3 bulan ke depan agar Lee Min-jung dan Oh Jae-suk dapat kembali dengan selamat. 3개월치입니다. 생명과 믿음을 지켜주십시오. Maka dari itu menteri kembali menghubungi presiden untuk memintanya segera menandatangani pelunasan pembayaran kepada kelompok Al-Inas. Namun lagi-lagi presiden menolaknya. Sehingga terpaksalah menteri yang turun tangan untuk menandatangani pelunasan pembayaran tersebut. Kembali kepada Lee Min-jung yang memiliki satu-satunya cara untuk bisa sampai ke perbatasan lewat jalan darat dan akan menemui seorang penengah di sebuah desa atas saran dari Karim. Kim Pan-soo memutuskan untuk ikut bersama mereka agar bisa mendapatkan visa Amerika yang telah dijanjikan oleh Lee Min-jung sebelumnya. Yang ternyata Lee Min-jung mengakui jika saat itu ia berbohong kepada Kim Pan-soo agar Kim Pan-soo mau untuk menemaninya. Meskipun begitu, Kim Pan-soo tetap ingin ikut bersama mereka
karena ia sebenarnya sudah lama ingin pergi dari negara itu dan memiliki harapan pemerintah Korea akan membantunya karena ia turut adil dalam penyelamatan Oh Jae-suk. Kelompok Nazir menyebarkan pencarian diplomat kepada penduduk setempat dengan diiming-imingi sejumlah uang sehingga tidak sulit bagi mereka untuk mendapatkan informasi mengenai persembunyian para diplomat. Lee Min-jung yang melihat kedatangan mereka pun langsung bergegas meninggalkan tempat itu bersama Oh Jae-suk. Sekarang tidak semudah itu untuk menyelamatkan diri karena kelompok Al-Inas sudah tidak bersama mereka lagi sejak pemerintah Korea membatalkan pelunasan pembayaran, sehingga sekarang mereka harus berdiri di atas kaki sendiri untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Kim Pan-soo yang baru saja pulang dari menemui Sarah melihat kelompok Nazir yang sudah mengepung tempat persembunyian mereka berusaha untuk menolong Lee Min-jung dari kejauhan, sehingga kali ini Lee Min-jung dan Oh Jae-suk dapat diselamatkan. Tidak sampai di situ, sekarang kelompok Nazir terus mengejar mereka dari segala arah. Dan ya, hingga pada akhirnya kelompok Al-Inas datang dan mereka semua dalam keadaan yang selamat. Kedatangan kelompok Al-Inas dikarenakan pemerintah Korea telah melunasi pembayaran sehingga sekarang mereka bisa terbang meninggalkan Lebanon. Namun tiket yang disediakan hanya untuk 2 orang diplomat sehingga dengan ini Kim Pan-soo sebenarnya tidak bisa ikut bersama mereka. Lee Min-jung merasa tidak tega melihat Kim Pan-soo yang sedang berceramayan air mata merenungi nasibnya. Biar bagaimanapun Kim Pan-soo adalah orang yang selama ini menolong serta bertaruh nyawa bersamanya. Meskipun Pan-soo pernah berbuat kesalahan, itu tidak sebanding dengan kebaikan yang telah ia lakukan. Sehingga dengan lapang dada Lee Min-jung mengorbankan tiket pesawatnya untuk Kim Pan-soo dan dengan ini pula Lee Min-jung tentu tidak bisa terbang. Namun Kim Pan-soo tidak mengetahui hal itu karena Lee Min-jung berbohong kepadanya jika mereka semua bisa pergi meninggalkan Lebanon dikarenakan keamanan di bandara tidak terlalu ketat. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu oleh Kim Pan-soo, yaitu bisa meninggalkan Lebanon yang setiap hari buatnya seperti berada di medan perang. Kim Pan-soo yang tadinya senang mendadak sedih mengetahui fakta kebenaran jika Lee Min-jung tidak bisa ikut bersama mereka. Lee Min-jung sebenarnya juga tidak ingin untuk berlama-lama berada di tempat itu, sehingga ia memesan tiket pesawat ke negara lain yang lebih aman. Di saat itu pula para petugas yang selama ini mengincarnya mengetahui keberadaannya di bandara, itu pun langsung menghampiri Lee Min-jung. Lee Min-jung tampak santai dikarenakan uang yang mereka kejar selama ini dari Lee Min-jung sudah hilang. Kini tujuan mereka adalah melakukan pemeriksaan kepada Lee Min-jung atas kasus penyeludupan beberapa hari yang lalu. Tidak ada pilihan lain selain kabur. Namun ia dihadapkan dengan kondisi yang mendesak karena petugas memakai senjata untuk mengajarnya tanpa peduli dengan keselamatan orang lain yang ada di bandara itu. Kebetulan saat itu sedang diadakan perundingan perang sehingga banyak wartawan yang berkumpul dan akhirnya merekam kejadian tersebut. Tidak seperti saat ini kita memiliki medsos yang mudah diakses, bisa langsung mengetahui informasi secara cepat dan jari jemari netizen lah yang bekerja siap untuk menulis komentar jahat untuk petugas seperti itu. Sedangkan di zaman itu, jangankan sosmed, handphone saja belum ada, sehingga informasi mengenai kejadian saat itu sangat sulit untuk diakses. Lee Min-jung mengetahui jika saat itu banyak wartawan berada di lokasi, langsung membuat pernyataan mengenai dirinya yang merupakan seorang diplomat Korea yang diutus ke Lebanon untuk menyelamatkan rekan sesama diplomat yang diculik setahun yang lalu. Namun sayangnya tidak ada yang bisa membelanya saat itu, sehingga Lee Min-jung tetap dibawa oleh petugas dan mendapatkan hukuman penjara selama sebulan.
Di sisi lain ada Hai Saito yang sedang menunggu pembayaran dari pemerintah Korea, yang ternyata pemerintah Korea telah berhutang kepada Hai Saito sebesar 2,5 juta dolar yang digunakan untuk membebaskan para diplomat. Alasan Hai Saito mau meminjamkan uang pribadinya bukan karena percaya dengan pemerintah Korea, melainkan rasa percayanya kepada Lee Min-jung. Setelah menjalani hukuman, ia pun dibebaskan dan langsung diberangkatkan ke Korea. Setelah sampai di bandara Korea, ada kelegaan tersendiri untuk Min-jung karena ia sudah berhasil keluar dari zona bahaya dan siap untuk memulai kehidupan yang baru di Korea. Di saat itu pula Min-jung bertemu dengan Kim Pan-soo yang sekarang menjadi supir taksi bandara dan sudah memulai kehidupan yang lebih baik di Korea bersama ibu dan kekasihnya. Dan di akhir cerita, uang yang dibayarkan Hai Saito tidak pernah diganti oleh pemerintah Korea dan sejak saat itu Oh Jae-suk ditugaskan sebagai diplomat luar negeri.